Hai guys, selamat datang di channel Dunia Film. Di video pertama kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul An Education. Film ini dirilis pada tahun 2009. Singkat cerita, film ini menceritakan tentang seorang pelajar SMA yang berusaha masuk ke Universitas Oxford. Karena hidupnya yang terlalu membosankan, datanglah seorang pria yang mengubah hidupnya. Pria itu selalu menawarkan segala sesuatu yang diidam-idamkan, sehingga membuat gadis tersebut jatuh cinta kepadanya. Setelah kehadiran pria itu, gadis tersebut tidak lagi memperdulikan pendidikannya. Lalu, bagaimana kelanjutan hubungan mereka berdua? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang siswi SMA berbakat yang bernama Jenny. Jenny sangat menyukai dengan hal-hal berbau Paris seperti musik, film, buku cerita, dan mempunyai hobi bermain selo. Namun sayangnya, Jenny tidak bisa menikmati semua hal tersebut, karena sang ayah terus memintanya belajar dan menyelesaikan esainya. Orang tua Jenny sangat menginginkan dia untuk masuk ke Universitas Oxford. Sesekali Jenny mendengarkan musik berbahasa Prancis, namun sang ayah selalu menegurnya dan meminta dirinya untuk belajar saja. Tidak heran jika gadis berusia 16 tahun ini merasa bosan dengan apa yang dia lakukan. Suatu hari ketika mengikuti kelas orkestra, Jenny terlihat jatuh cinta terhadap salah satu temannya yang bernama Graham. Graham pun tampak menyukai Jenny. Ketika pulang sekolah, Jenny terlihat sedang menunggu bis dengan pakaiannya yang basah, karena saat itu sedang hujan. Namun, tiba-tiba datanglah seorang pria dewasa mengendarai mobil mendekati Jenny yang bernama David. Dia menawarkan agar CEO Jenny dimasukkan ke dalam mobil, sementara Jenny mengikutinya dengan berjalan kaki. Karena hujan yang semakin deras, Jenny meminta untuk masuk ke dalam mobil David. Dan David pun mengantarkan Jenny sampai ke rumahnya. Pada malam harinya, Graham datang menemui orang tua Jenny. Namun, sayangnya ayah Jenny yang bernama Jack terlihat tidak menyukai Graham, karena Graham berencana tidak melanjutkan pendidikannya. Keesokan harinya, ketika Jenny ingin pergi ke sekolah, dia menemukan sebuah karangan bunga di depan pintu. Jenny tidak memberitahukan kepada orang tuanya bahwa bunga tersebut dari David, dan Jenny pun membiarkan begitu saja. Sesampainya di kafe, Jenny bertemu dengan kedua temannya. Saat itu, mereka merencanakan masa depan mereka di mana Jenny berencana suatu hari nanti akan pergi ke Paris, merokok, dan juga memakai pakaian hitam. Tidak lama kemudian, ketiga gadis muda itu akhirnya keluar dari kafe. Namun di saat yang sama, Jenny bertemu kembali dengan David. Jenny lalu berjalan ke arah David dan ngobrol sebentar. David ingin mengajak Jenny untuk melihat pertunjukan orkestra seperti apa yang diinginkannya dan mengajaknya untuk makan malam bersama teman-teman David di hari Jumat. Akan tetapi, Jenny tidak berani keluar sehingga David berencana untuk menemui kedua orang tuanya. Jenny dengan senang hati pun menyetujuinya. Pada hari Jumat di malam harinya, Jenny meminta izin kepada ayahnya untuk pergi. Namun, sang ayah tentu saja melarang putrinya tersebut keluar dengan seorang pria. Tidak lama kemudian, David pun datang untuk menjemput Jenny dan menemui kedua orang tuanya. Setelah berbicara dengan kedua orang tuanya, akhirnya Jenny pun diperbolehkan untuk keluar di malam itu. Tibalah mereka di konser, di mana Jenny bertemu dengan kedua teman David, yaitu Danny dan juga Helen. Jenny sudah terlihat akrab dengan Helen. Di malam itu, Jenny sangat senang karena akhirnya dapat menonton pertunjukan orkestra secara langsung. Bukan hanya itu saja, David juga mengajaknya ke sebuah tempat yang bernama Juliet untuk menikmati musik klasik. Sesampainya di sana,
Jenny terlihat menikmati malam tersebut dengan teman-teman barunya, mengobrol-ngobrol sambil merokok. Mengetahui Jenny yang sangat menyukai hal-hal yang berbau Paris, Danny dan Helen mengatakan bahwa David akan mengajaknya ke Paris dalam waktu dekat. Tidak lama kemudian, Jenny pun akhirnya kembali ke rumah. Keesokan harinya, Jenny bertemu dengan teman-teman di sekolahnya. Saat itu mereka bergurau soal pacar Jenny yang lebih dewasa dibandingkan dengan dirinya. Tanpa sengaja, gurunya mendengar hal tersebut, akan tetapi sang guru masih tidak menghiraukannya, karena seperti biasa, Jenny selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Setelah pulang sekolah, Jenny segera keluar dan bertemu dengan David yang sudah menunggunya dari tadi. Mereka menuju ke sebuah acara pelelangan seni. Sesampainya di sana, David dan Helen sudah menunggu kedua pasangan tersebut. Setelah cukup lama berada di dalam ruangan itu, Danny akhirnya bisa mendapatkan sebuah lukisan atas bantuan Jenny dengan penawaran tertinggi yaitu seharga 200. Setelah selesai, David pun mengantar Jenny kembali ke rumahnya. Namun saat di pertengahan jalan, David turun dari mobil karena dia harus bertemu dengan kliennya. Sambil menunggu David, Jenny mengambil sebatang rokok yang berada di dalam mobil tersebut. Tidak lama kemudian, David pun kembali dan mengantar gadis itu pulang. Keesokan harinya, ketika Jenny berada di sekolah, guru pun membagikan hasil ujian bahasa Latin mereka. Nilai-nilai Jenny pun semakin menurun. Walaupun lebih unggul dari teman-teman yang lain, guru tersebut mengatakan hasil ujiannya tidak cukup menjadi bekalnya untuk memasuki Universitas Oxford. Hal ini membuat Jenny merasa pusing melihat hasil ujian tersebut. Bukan hanya gurunya yang kecewa, akan tetapi sang ayah juga kecewa dengan hasil ujian yang didapatkan oleh putrinya tersebut. Di malam itu, Jenny mendengar keributan dari ruang tamu. Tanpa diduga, David datang menemui kedua orang tuanya dan mengobrol dengan mereka. Jenny baru mengetahui bahwa David merupakan salah satu lulusan Oxford dan juga dekat dengan penulis terkenal yaitu C.S. Lewis. Mengetahui hal ini, sang ayah semakin menyukai pria tersebut dan tidak melarang hubungan mereka berdua. Dan akhirnya Jenny pun diizinkan ke Oxford. Keesokan harinya, David mengajak Jenny keluar bersama kedua temannya. Seperti perempuan pada umumnya, David dan Danny tidak sabar melihat kedua gadis tersebut berdandan cukup lama. Tidak lama kemudian, Jenny dan teman-teman lainnya pun berangkat ke sebuah tempat. Saat itu, mereka melewati Universitas Oxford. Karena mereka ke Oxford untuk bersenang-senang bukan untuk ketemu C.S. Lewis, maka David pun memalsukan tanda tangan C.S. Lewis untuk Jenny agar ayahnya tidak curiga. Setelah itu, Jenny dan David pergi ke sebuah penginapan. Mereka berada dalam satu kamar yang sama. Karena usianya masih 16 tahun, akhirnya Jenny mengatakan dia tidak ingin melepaskan virginity-nya saat itu juga. Tanpa memaksa Jenny, David mencoba memahami apa yang dirasakan oleh gadis muda itu. Keesokan harinya, Jenny dan kedua teman lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Di saat itu, mereka menuju ke sebuah rumah tua. Jenny turun dan ingin ikut bersama kedua pria itu, namun Helen mengatakan bahwa mereka tidak boleh masuk. Tidak lama kemudian, kedua pria itu berlari menuju ke mobil dengan membawa sebuah lukisan peta tua. Dan hampir saja mereka berdua meninggalkan Jenny. Melihat ulah kedua pria itu, Jenny menangis sepanjang perjalanan. Ketika sudah sampai, Jenny pun turun dan ingin pergi meninggalkan mereka. Namun, David mencegahnya dan memberikan pengertian kepada Jenny dan akhirnya berhasil membuat Jenny kembali tertawa. Tidak lama kemudian, David pun mengantar gadis itu kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jenny menunjukkan buku yang berhasil ditandatangani oleh penulis C.S. Lewis. Hal ini membuat kedua orang tua Jenny merasa sangat senang dan semakin menyukai David. Keesokan harinya di halaman belakang sekolah, Jenny menawarkan rokok kepada teman-temannya.
Jenny mengatakan rokok yang dia bawa tersebut berasal dari Paris. Bahkan dia juga bisa mendapatkannya kembali jika teman-temannya menyukai rokok tersebut. Saat itu, teman-teman Jenny menyadari bahwa Jenny akan pergi ke Paris bersama David dalam waktu dekat. Setelah itu, mereka kembali ke dalam kelas dan membicarakan beberapa brand terkenal. Tidak lama kemudian, gurunya, Miss Stubbs, mendengar pembicaraan mereka dan menyuruh Jenny pergi ke ruangan kepala sekolah. Ternyata beberapa guru dan kepala sekolah telah mengetahui rencana kepergian Jenny ke Paris bersama seorang pria yang lebih tua. Di saat itu, kepala sekolah mengingatkan agar Jenny menjaga hal paling penting dalam dirinya. Karena jika diketahui oleh pihak sekolah, maka Jenny tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Merasa tersinggung dengan ucapan kepala sekolah tersebut, Jenny akhirnya meninggalkan ruangan itu dengan berlinang air mata. Malam itu tepat ulang tahun Jenny yang ke-17, ibunya mengundang Graham untuk merayakan ulang tahun tersebut. Ketika lilinnya telah ditiup, sang ayah memberikan kado ulang tahun berupa kamus Latin baru kepada putrinya. Namun sayangnya, Graham juga memberikan hadiah yang sama kepada Jenny. Tidak beberapa lama kemudian, David pun datang. Dia memberikan sejumlah hadiah yang cukup banyak kepada Jenny. Graham pun permisi untuk pulang karena takut mengganggu suasana. Di saat yang sama, David meminta izin kepada Jack untuk membawa putri mereka ke Paris. Akan tetapi, Jack tidak mengizinkan Jenny pergi sehingga ayahnya terlihat mengacaukan kebahagiaan Jenny di malam itu. Jenny pun pergi dengan membawa semua hadiahnya. Setelah berbicara cukup lama dengan Jack, akhirnya Jack mengizinkan pria itu membawa putrinya ke Paris. David dan Jenny pun tiba di suatu tempat untuk menginap. Mereka tidur di dalam kamar yang sama. Di malam itu juga, Jenny kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya sampai di Paris. Di sana, Jenny mendapatkan semua yang dia inginkan. David membawa kekasihnya itu menikmati Paris sepanjang hari, mulai dari berfoto-foto, berjalan-jalan, menari, dan kesenangan-kesenangan lainnya. Di sekolah, ketika pelajaran telah selesai, Jenny mendekati Miss Stubbs dan memberikan sebuah parfum brand terkenal yang dia bawa dari Paris. Sang guru tidak bisa menerima hadiah tersebut karena dia merasa dia akan mengkhianati mereka berdua jika menerimanya. Dengan perasaan kecewa, Jenny mengambil kembali parfum tersebut dan berusaha pergi dari ruangan itu. Namun, sang guru mencegahnya dan memberikan nasihat kepada Jenny. Dia meminta agar Jenny tetap harus ke Oxford apapun yang terjadi atau guru akan kecewa kepadanya. Namun, Jenny menyela pembicaraan gurunya dengan mengatakan semua kesenangan yang dia dapatkan belakangan ini. Bahkan Jenny juga berkata hidupnya akan berakhir jika hanya dihabiskan dengan esai dan juga PR. Setelah kejadian itu, Jenny semakin terlihat sering bersenang-senang dengan David dan teman-temannya. Mereka pergi menikmati pertandingan, ke klub, dan juga pesta dansa. Danny mengajak Jenny untuk berdansa dengannya. Sementara itu, David hanya melihat mereka dari kejauhan. Rupanya, David kurang menyukai hal tersebut dan meminta Jenny untuk segera pulang. Saat menuju ke mobil, David pun melamar Jenny dan mengatakan bahwa dia ingin segera menikahinya. Namun, Jenny tidak menjawabnya dan menyuruh David untuk mengantarkan dia pulang. Sesampainya di rumah, Jenny bertanya tentang pendapat kedua orang tuanya. Bagaimana kalau dia menikah dan bukan melanjutkan pendidikannya? Sang ayah mengizinkan putrinya menikah di usia belia jika orang yang melamarnya tersebut adalah David. Sementara itu di sekolah, Jenny juga memamerkan cincinnya sehingga semua orang mengetahui kalau gadis muda itu akan melangsungkan pernikahannya. Miss Stubbs pun meminta Jenny melepaskan cincin tersebut. Akan tetapi Jenny menolaknya. Jenny pun mengambil barang-barangnya dan pergi dari sekolah. Waktu semakin berlalu. Pada suatu malam, Jenny beserta keluarganya bersiap-siap untuk makan malam. Ketika semuanya sudah siap, David pun datang menjemput keluarga tersebut. Saat di perjalanan,
David turun untuk mengisi bahan bakar. Di saat yang sama, Jenny yang terlihat bosan dan mencari rokok di dalam mobil. Bukan rokok yang dia temukan. Malahan yang ditemukan gadis muda itu adalah surat-surat yang membuat Jenny terkejut dan berlinang air mata setelah melihatnya. Dia pun meminta agar David membawa mereka kembali ke rumah. Setelah kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah, Jenny pun meminta David menjelaskan semuanya. Rupanya David sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Bukan hanya itu saja, rumahnya juga tidak terlalu jauh dari lokasi rumah Jenny. David bilang bahwa dia akan menceraikan istrinya. Namun, ketika Jenny meminta David untuk menjelaskan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, sayangnya David tidak mau dan malah pergi begitu saja. Kini hidup Jenny sudah hancur berantakan. Kesempatan untuk masuk universitas impiannya hilang begitu saja. Bahkan Jenny sudah dikeluarkan dari sekolahnya. Suatu hari, Jenny pergi mencari rumah David, dan benar saja, di sana dia menemukan seorang wanita bersama anak laki-lakinya keluar dari rumah. Karena merasa bersalah, Jenny pun langsung pergi begitu saja. Setelah apa yang terjadi, Jenny tidak menyerah begitu saja. Besok paginya, dia kembali ke sekolah dan membujuk kepala sekolah untuk mengulang tahun terakhirnya sekolah dan mengambil ujian. Namun, apa boleh buat, Jenny tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Setelah itu, Jenny pun menemui Miss Stubbs di rumahnya. Di sana, Jenny memohon agar gurunya tersebut mau membantu Jenny. Akhirnya, sang guru mau membantu murid kesayangannya tersebut. Jenny memulainya dari awal dengan terus belajar. Hingga suatu hari ketika Jenny berada di rumah beserta kedua orang tuanya, Jenny mendapatkan sebuah surat yang berisi bahwa dia telah diterima di Universitas Oxford. Dan film pun selesai. It is my pleasure to inform you that your application to read English at Oxford has been accepted. Begitulah alur cerita dari Film and Education. Film ini mengajarkan untuk selalu berhati-hati ketika kita mengenal dengan orang baru dan jangan terlalu percaya kepada orang tersebut. Film ini juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan. Namun sayangnya, judul film ini sepertinya kurang tepat dengan alur cerita tersebut. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada saran, kritik, maupun rekomendasi film selanjutnya, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye!